saya dari Rumah Sakit Aisyah Surakarta ya Bu. Iya. Apakah benar ini dengan Ibu Rosita? Benar Mbak, Umur Ibu berapa? 22 tahun. Tempat tanggal lahir Ibu? Boyolali 3 Maret 1998. Baik Ibu, saya di sini akan melakukan edukasi ASI eksklusif ya Bu, yang Iya. bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Ibu mengenai ASI eksklusif yang diberikan kepada bayinya. Kontrak waktunya saya membutuhkan 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Baik Ibu, untuk tujuan umumnya yaitu saya akan menjelaskan pengertian, manfaat, komposisi, dan cara Bu menyimpan susunya ASI-nya itu ya Bu. Iya. Baik Ibu, apakah Ibu pertamanya sudah mengetahui apa itu pengertian dari ASI? Belum Mbak. Baik Ibu. Jadi ASI itu adalah air susu ibu, adalah mukjizat yang merupakan satu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi, baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual ya Ibu. Iya. Lah dalam ASI terdapat faktor antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Untuk komposisi ASI sendiri ada lemak 3,8%, protein 0,9%, laktosa 7,0%, lain-lainnya 0,2% ya Bu. Dan airnya itu 88,1%. Nah, yang dimaksud ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan. Walaupun hanya air putih sampai bayi berumur sampai 6 bulan ya Bu. Iya Mbak. Nah, ASI eksklusif haruskah? Kan jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena pemberian ASI eksklusif berarti memberikan hanya ASI saja ya Bu. Ini berarti bayi tidak diberi air putih, teh, minuman ramuan, cairan lain maupun makanan selama 6 bulan pertama usianya ya Bu. Iya. Nah, lalu ada kolostrum, ASI yang dikeluarkan dari payudara ibu pertama kali setelah bayi lahir. Cairan berwarna kuning hingga oranye, kental, lengket, dan terkadang bening. Jumlahnya hanya sekitar 3-5 sendok teh ya Bu. Lalu kolostrum komposisinya ada kayak antibodi yang berfungsi untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi. Yang kedua ada sel darah putih, perlindungan terhadap infeksi. Laksatif atau pencahar, membersihkan mekonium ya Bu. Lalu ada kayak vitamin A, yaitu mencegah berbagai infeksi, mencegah penyakit mata. Lalu ada komposisi kandungan yang terdapat dalam ASI, yaitu ada lemak, kolesterol, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral juga ya Bu. Iya. Lalu ada kegunaan ASI. Keunggulan ASI maksud. ASI adalah makanan terbaik dan bergizi sempurna pada bayi. ASI membuat bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. ASI gratis, tersedia setiap saat. ASI suhunya tepat bagi bayi. ASI aman dan bersih karena langsung dari payudara ibu. ASI menguatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. ASI sebagai alat kontrasepsi alamiah ya Bu. Lalu ada kebutuhan gizi bayi dan anak di bawah 2 tahun. Berikan bayi hanya ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman, ataupun sejak lahir sampai berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, beri makanan tambahan dan tetap teruskan pemberian ASI hingga usia 2 tahun ya Bu. Nah, lalu stop pemberian susu formula bagi bayi usia 0-6 bulan ya Bu. Lalu ada ringkasan perbedaan ASI dan susu lainnya. Komponennya meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral, faktor antiinfeksi, dan faktor pertumbuhan ya Bu. Meliputi ASI, susu sapi, dan susu formula ya Bu. Nah, lalu apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat, berikan ASI eksklusif pada bayi ketika hingga usia 6 bulan jaringan susu formula. Lalu teruskan pemberian ASI hingga bayi berumur 2 tahun di samping pemberian makanan dan tambahan ya Bu. Bagaimana cara menyimpan ASI perah? Yaitu gunakan wadah sesuai untuk menampung ASI seperti plastik bersih, gelas tertutup, botol, dan lain-lain ya Bu.
Jika memungkinkan, letakkan ASI di tempat yang dingin. Dalam suhu ruang atau kamar ASI perah bisa tahan 6 jam. Dalam kulkas, ASI perah tahan selama 24 jam ya Bu. Dalam freezer, ASI perah tahan selama 3 bulan. Sebelum diminumkan ke bayi, cairkan ASI beku dengan memindahkannya ke bagian tengah kulkas atau ke suhu ruang ya Bu. Hangatkan ASI perah dengan menaruh wadahnya dalam baki berisi air hangat. Berikan ASI cair dalam 2 jam. Lalu ada 4 butir kunci posisi yang benar saat menyusui ya Bu. Kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus. Lalu ibu mendekap badan bayi dekat dengan tubuhnya. Ibu menopang seluruh badan bayi dan bukan hanya kepala atau bahu bayi. Wajah bayi menghadap payudara dengan hidung menghadap ke puting ya Bu. Tips sukses untuk menyusui ya Bu. 1. Bayi baru lahir harus segera disusui paling lambat dalam 1 jam setelah lahir. 2. Susui sesering mungkin sesuai permintaan bayi. 3. Jika bayi berhenti menyusu sesaat, tetap berikan puting ibu karena ASI yang tersisa mengandung lemak yang tinggi ya Bu. Yang keempat, jangan berikan makanan lain terlalu dini karena dapat menyebabkan bayi tidak lagi menginginkan ASI sehingga suplai ASI ibu akan berkurang Ibu. Ibu itu ibu rumah tangga atau bekerja gimana? Saya bekerja, Mbak. Baik Bu, untuk yang di kantor itu ada disiplin yang pertama yaitu bangun lebih pagi supaya dapat menyusui bayi 2 kali dan memompa 1 kali ya Ibu sebelum berangkat ke kantor. Tepat setengah jam setelah payudara dipompa dan terakhir 1 jam setelah dipompa bayi disusui lagi sebelum berangkat ke kantor ya Ibu. Untuk disiplin yang kedua, selama berpisah dengan bayi, frekuensi memerah atau memompa minimal jumlah jam terpisah dengan bayi ya Bu. Contohnya jika berpisah dari bayi selama 9 jam, maka payudara harus diperah atau dipompa minimal sebanyak 3 kali ya Bu. Untuk disiplin yang ketiga, selama di kantor, usahakan untuk tidak meninggalkan salah satu jadwal memompa ya Bu, yaitu misalnya selama 3 kali. Yang diperlukan adalah frekuensi memompa. Jadi sesibuk apapun, tetap stick to the schedule ya Bu, walaupun hanya bisa meluangkan waktu 10-15 menit. Baik Ibu, terima kasih. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Gini Mbak, saya itu setelah menyusui, kenapa payudara saya itu terasa nyeri? Itu bisa Ibu gunakan dengan kompres hangat ya Bu. Itu menggunakan washcloth ya Ibu, dengan yang pertama dengan kompres hangat, yang kedua dengan air dingin, yang ketiga dengan air hangat lagi ya Bu. Sudah Bu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Enggak Mbak. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat buat Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.